dari kelompok 4 dan 5 akan melakukan video role play mentoring terkait asistensi mengajar, di mana ada 3 pemeran, yaitu dosen pembimbingan lapangan, saya sendiri, Rizalaili Dimiati, kemudian guru Pamo, Ibu Nur Aina, dan yang menjadi mahasiswa atau guru adalah Ibu Hasnawati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi juga, Bu. Pagi Alhamdulillah juga, baik. Ibu. Ya, saya juga baik, Bu. Alhamdulillah. Hari ini Mbak Hasna akan masuk di kelas saya ya. Akan mengajar materi simbol sila Pancasila. Tugas Mbak Hasnawati sebagai mahasiswa adalah mendampingi kelompok siswa nantinya, membantu mereka saat diskusi dan mencatat keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Baik, Ibu Nur Aina. Jadi, nanti saya belum menjelaskan di depan kelas ya, Bu. Tapi hanya mendampingi siswa saja. Iya, benar sekali Mbak Hasna. Perhatikan ya bagaimana nanti siswa merespon penjelasan dari saya. Lalu catat jika ada yang siswa mengalami kesulitan dalam pemahaman simbol sila atau memberi contoh penerapannya. Ya, Ya, baik Bu ini Nur Aina. ini termasuk bagian penting dari asistensi ya, Mbak. Fokus pada pengamatan dan pendampingan siswa, bukan pada mengajarnya. Nah, tujuannya supaya nanti Mbak Hasnawati paham kondisi kelas dan apa saja kebutuhan siswanya. Ya, baik Bu Risa. Bagaimana tadi pengalamannya Mbak Hasnawati selama mendampingi kelompok? Saya lihat siswa antusias mengenali simbol sila, tapi saat diminta memberi contoh penerapan, ada beberapa siswa yang masih bingung, Bu. Misalnya, mereka tahu simbol pohon beringin, tapi mereka belum bisa menjelaskan penerapannya. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali pengamatannya Mbak Hasnawati. Nah, tapi bagaimana cara Mbak Hasnawati tadi mendampingi siswa yang bingung tadi? Cara saya, Bu, saya akan memberikan contoh yang sederhana. Misalnya, pohon beringin itu simbol silah ketiga Persatuan Indonesia. Lalu nanti saya tanya, apakah mereka pernah kerja bakti membersihkan kelas? Nah, dari situlah mereka akan memulai eh, paham tentang hal tersebut. Nah, caranya Mbak Hasnawati itu sudah cara yang tepat. Jangan dan tidak memberikan jawaban langsung kepada siswa, tapi arahkan dengan contoh sehari-hari agar mereka menemukan jawabannya sendiri. Setelah kegiatan asistensi mengajar tadi, secara umum Mbak Asnawati itu sudah baik dalam hal mendampingin siswanya ya. Kemudian juga catatan Mbak Asnawati tentang siswa yang bingung tadi sangat penting untuk menjadi bahan refleksinya di kemudian hari ya, Bu. Dan tambahan dari saya ya buat Mbak Asnawati untuk asistensi berikutnya Mbak fokus pada dua hal. Yang pertama, Mbak Hasna lebih aktif mengajukan pertanyaan sederhana kepada siswa yang pasif tersebut. Dan yang kedua, Mbak Hasna buat catatan lengkap tentang respon siswa untuk bahan refleksi dan laporannya. Ya, baik Bu Nur Aina sama Ibu Risa. Saya akan lebih aktif lagi saat mendampingi dan mencatat. Ya, bagus sekali ya, Mbak Asnawati. Nanti diingat kemudian asistensi ini adalah untuk melatih Mbak Asnawati dalam membaca keadaan atau kondisi kelasnya.
Nah, semakin Mbak Asnawati ini peka dan respon pada siswa, maka semakin siap Mbak Asnawati untuk mengajar mandiri nanti. Dan saya rasa juga ya, sesi mentoring hari ini cukup. Nanti catat semua masukan yang ada tadi ya, Mbak Asnawati, dari baik saya sebagai dosen, eh, pembimbing lapangan, dan Ibu Nurhaini sebagai guru pamungnya. Ya, baik Bu. Terima kasih kepada Ibu Risa Tetap semangat ya. selaku DPL dan terima kasih pula kepada Ibu Nur Aina sebagai guru pamong atas masukannya. Insya Allah saya akan terapkan nanti di pertemuan berikutnya. Oke, semangat ya Mbak Asnawati. Semangat ya, Ya, Mbak. terima kasih Ibu. Sampai